Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh-soleha. Senang bertemu dengan kalian. Sehat kan? Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Siti Aisyah Rahman SPDI di SD 106189 Senah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi Mari mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak ibu, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, perlu kamu tahu bahwa tujuan pembelajaran surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu kamu harus memahami ayat Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang menjaga hubungan baik dengan benar. Dengan KKTP-nya, kamu dapat membaca Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil, kemudian kamu juga dapat menghafal Surah Al-Hujurat dengan lancar, dan kamu dapat menjelaskan pesan apa yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Anak-anak ibu, coba kamu perhatikan gambar yang ada. Lihatlah anak-anak yang sedang asik belajar Al-Quran. Apakah kalian juga belajar Al-Quran seperti mereka? Bagaimana kalian belajar Al-Quran di rumah? Sungguh beruntunglah kalian sebab termasuk sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya itu, orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Anak-anak ibu, di dalam surah Al-Hujurat ada hal-hal yang berkaitan. Yang pertama, surah Al-Hujurat termasuk surah golongan Madaniyah. Kenapa digolongkan dalam surah Madaniyah? Karena surah tersebut diturunkan oleh Allah di kota Madinah. Kemudian surah Al-Hujurat ini mempunyai arti kamar-kamar. Surah Al-Hujurat ini diturunkan Allah pada urutan ke-49 di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Anak-anak ibu, perlu kamu juga tahu apa asbabun nuzul daripada surah Al-Hujurat ini. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang mencela ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan setelah peristiwa Fathul Mekah, yang kita ketahui bersama bahwa Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Anak-anak ibu, seperti yang sudah ibu sampaikan tadi, bahwa tujuan pembelajaran Mari mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat yang pertama adalah membaca. Kamu harus bisa membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, sebelum kamu nanti membacanya, silakan kamu dengarkan ibu membacakan surah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
Anak-anak ibu, jadi ketika kalian membaca Al-Quran, perhatikan makharijul huruf dan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan tersebut. Kamu perhatikan tulisan surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut berwarna-warni dengan tujuan memudahkan kalian di dalam membedakan hukum bacaannya. Anak-anak ibu, perhatikan ketika kamu melihat ada warna biru, itu menandakan bacaan mad atau panjang. Kemudian warna merah menunjukkan bacaan al-ghunnah atau mendengung 2 harakat. Kemudian warna hijau itu menunjukkan bacaan tersebut qalqalah atau memantulkan bacaan. Selanjutnya, simaklah dengan sungguh-sungguh supaya kalian dapat meniru dengan benar. Mulailah belajar membaca secara bertahap sesuai petunjuk yang Ibu berikan. Nah, perhatikan, mulailah membaca dengan mufradat demi mufradat atau kata demi kata, kemudian ikuti Ibu membacanya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Nah, selanjutnya tujuan berikutnya, kamu harus bisa memahami pesan apa yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang ketiga, manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan untuk saling mengenal. Kemudian yang keempat, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang kelima, semua manusia setara di hadapan Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha teliti. Yang terakhir, manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Selanjutnya anak ibu, yaitu kamu harus bisa mengartikan surah Al-Hujurat. Ini sebagai teknik untuk bisa mengartikan secara sempurna surah Al-Hujurat, yaitu pertama kamu harus mampu mengartikan mufradat demi mufradat daripada surah Al-Hujurat. Yang pertama kita lihat, ya ayyuhan nasu, itu diartikan wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Min zakariu, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu, syu'ubau, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, lita'arafu, agar saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Jadi setelah kita mengetahui arti mufradat demi mufradat, maka bisa kita artikan secara sempurna dari surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
lagi maha teliti. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu menghafal surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak ibu, pernahkah kalian melakukan hal yang seperti digambar? Sungguh mulia para penghafal Al-Quran. Dia telah menjaga wahyu Allah Subhanahu wa taala di hatinya. Dia mendapat pahala berlipat ganda sebab hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran. Kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat kepadanya. Kita semua pasti ingin menjadi penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran diperlukan niat yang ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh. Namun jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hambanya yang bertekad menghafal Al-Quran. Ini terbukti dengan banyaknya penghafal Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita supaya memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran? Di sini Ibu akan memberikan teknik untuk bisa menghafal Al-Quran. Anak-anak Ibu, dalam teknik yang akan Ibu sampaikan yaitu penghafalan kita dengan metode pengulangan. Karena lancar kaji, karena diulang. Sekali lagi, lancar kaji karena diulang. Jadi anak-anak Ibu, supaya hafalanmu, memudahkan hafalanmu, maka sering-seringlah kamu mengulang-ulang hafalanmu. Baik, kita lakukan cara atau teknik yang Ibu sampaikan tadi, yaitu mengulang bacaan lebih dari 1 kali. Ikutin Ibu ya anak-anak Ibu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sekali lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Lanjut. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ulangi. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lanjut. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Lanjut. Innallaha 'alimun khabir. Sekali lagi. Innallaha 'alimun khabir. Nah, demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, bisa kalian ingat, bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa mendatangkan keberkahan buat kita bersama. Dan apa-apa yang Ibu sampaikan sekiranya ada kesalahan, Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.